pagi, Koyuko. Halo. Koyuko, cek sound. Halo. Tes, tes, cek, cek. 1, 2, 3, cek, cek. Boleh di-up lagi yang ini kok. Cek, cek. Cek, cek, cek. Cek. Ini. Cek. Oke. Koyuko monitor piano dan keyboard, piano dan organ sepertinya mati. Monitor piano dan organ. Jangan lupa. Setialah
siang Turi, boleh monitornya dikecilkan sedikit yang ada di pemusik, terima kasih.
Salam. Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mulai kebaktian, pertama kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang mana sampai saat ini kita masih dapat berkumpul di gereja ini untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita dalam iman dan kasih yang dari Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Mari kita mulai kebaktian kita. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita bersekutu dalam ibadah Minggu ke-18 setelah Trinitatis ini. Kami, Majelis Jemaat HKBP Bogor, mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat. Semoga damai sejahtera dari Tuhan kita memberkati saudara sekalian. Selamat hari Minggu juga kami ucapkan kepada seluruh majelis jemaat. Semoga damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu sekalian. Horas, 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 Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan telah menunjukkan kasih setianya kepada kita selama 1 minggu ini. Ia menyertai kita dalam segala aktivitas maupun kehidupan kita. Marilah saudaraku, pujilah Tuhan dengan penuh sukacita, muliakanlah namanya yang kudus dengan suara sorak-sorai. Kita bernyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1-3. Siapakah
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami. Tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan pada waktu penderitaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis di dalam kitab Surat Petrus yang pertama, pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Terbukalah sorga, terpancar terang, sebab Tuhan Yesus berjuang menang, sebab Tuhan
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami, kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Engkau telah memanggil, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai nas epistel minggu ini, yaitu dari kitab Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita mendengar paduan suara dari sektor Nazaret.
Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, ku rasakan apinya, karena selamat yang sempurna. Puji-puji namanya. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mendengar paduan suara dari Kor Exaudi.
Mari kita mendengar warta jemaat HKBP Bogor Minggu tanggal 16 Oktober 2022. Warta umum. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-18 setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah Allah menjawab setiap pergumulan. Yang berikut anak lahir. Yang pertama, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan, anak kedua, bagi keluarga Bapak Ade Bangun Herianto Panjaitan, Ibu Elfrida Maruba Boruh Tapia, alamat sektor Jerusalem. Yang kedua, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak pertama bagi keluarga Bapak Budi Batubara, Ibu Gita Natalia Boru Sidabutar, alamat sektor Kana. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Yang berikut warta hendak menikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah yaitu Jairiko Rinaldi Sinambela, putra dari Bapak Tahopan Sinambela, Ibu Murni Boru Siagian almarhum, alamat Kampung Cijujung, Lodes, Sukaraja, Bogor, anggota jemaat HKBP Ciluar, dengan Maria Dina Janet Boru Hasibuan, putri dari Bapak Jaludin Hasibuan, Ibu Neti Boru Sidabutar, alamat Jalan Arjimar 2 nomor 38 Kampung Luwuk, Bantarjati, Bogor, sektor Roma, anggota jemaat HKBP Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 di HKBP Ciluar. Yang berikut keluarga baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 16 Oktober 2022 telah diterima menjadi keluarga baru HKBP Bogor, yaitu yang pertama, keluarga Alpino Nataldo Tampu Bolon, Janitra Lestari Winata, alamat sektor Jerusalem, menerima pemberkatan nikah tanggal 4 Desember 2021 di HKBP Bogor. Yang kedua, keluarga Octavianus Ambarita, Flora Katarina Febrianti Boru Napitupulu, alamat sektor Filipi, menerima pemberkatan nikah tanggal 26 Maret 2022 di HKBP Bogor. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Yang berikut jemaat baru. Mulai hari ini tanggal 16 Oktober 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Bogor, yaitu keluarga Krismanto Rikson Huta Hayan, Restina Hotni Ganda Boru Nenggolan, pindah dari HKBP Sitong Marnipi Resort Laguboti, Habisaran, Distrik 4 Toba, alamat sektor Kana. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Yang berikut anggota jemaat belajar atau ruas para guru. Telah diterima sebagai anggota jemaat belajar Indriani Naposo Bulung, datang dari Islam,
alamat Kampung Cipayung RT 03 RW 02 Megamendung Bogor. Yang berikut pesta puncak tahun kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap. Pada hari ini Minggu tanggal 16 Oktober 2022 mulai pukul 8 WIB sampai selesai bertempat di Gedung Pertemuan Ronatama Depok. HKBP Distrik 28 Deboskap akan mengadakan pesta puncak tahun kesehatan sekaligus perayaan ulang tahun ke-10 HKBP Distrik 28 Deboskap yang dipimpin oleh Pui Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Utusan yang berangkat dari gereja kita adalah seksi Paropuan, Punguan Inahanna, Punguan Lansia, Punguan Ama, dan 2 atau 3 orang warga jemaat dari masing-masing sektor. Yang berikut Sinode Godang amandemen keempat aturan peraturan HKBP. Sesuai dengan undangan pucuk pimpinan HKBP, akan diadakan Sinode Godang HKBP ke-66 tahun 2022 khusus membicarakan amandemen keempat aturan peraturan HKBP bertempat di Seminarium Sipaholon Tarutung. Utusan Sinode Godang yang berangkat dari gereja kita sesuai dengan sistem profesional yaitu Pendeta Resot, Pendeta Anwar P. Nababan MTH, utusan unsur pendeta, dan Sintua Doktorandus MT Silaen, utusan unsur non-pendeta. Kita doakan supaya Sinode Godang tersebut berjalan dengan lancar. Yang berikut kebaktian penghiburan. Yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, gereja kita telah melaksanakan acara penghiburan kepada keluarga Nyonya Pasaribu Boru Lumbanturuan sektor Galilea. Yang kedua, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 pukul 17 WIB, gereja akan mengadakan pelayanan penghiburan di rumah keluarga Nyonya Pasaribu Boru Sinaga, alamat sektor Nasaret. Yang berikut pertanyaan sektor. Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 mulai pukul 19 WIB, ibadah pertanyaan sektor bertempat di Gedung Sekolah Minggu lantai 2. Tuan rumah dan pelayan pertanyaan sektor adalah sektor Filipi, sektor Kana, sektor Sion, dan sektor lainnya dapat mengikuti melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan oleh Sintua sektor melalui WA Group. Diminta kepada jemaat supaya hadir mengikuti ibadah pertanyaan tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan. Dewan Koinonia PHD Inahanna pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pukul 10 WIB, PHD Persekutuan Inahanna diadakan di rumah keluarga Nyonya Sitorus Boru Panjaitan, alamat sektor Filipi. Yang berikut seksi Naposobulung. Sesuai dengan program kerja Naposobulung pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 akan diadakan Natal Remaja Naposobulung bertempat di gereja. Sesuai dengan hasil sermon Parhalado, maka Naposobulung akan mengadakan penggalangan dana melalui kidung pujuan di depan gereja pada hari Minggu ini, tanggal 16 Oktober 2022 setelah selesai ibadah pukul 7 dan pukul 10 WIB. Marilah kita dukung agar program tersebut berjalan dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Yang berikut Dewan Marturia, seksi sending. Penyerahan sumbangan dari HKBP Bogor melalui seksi sending Dewan Marturia ke Perkampungan Bibel Pro Sinaksak akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 di Pematang Siantar. Jadwal perjalanan tim sending sebagai berikut. Yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 berangkat dari
Bogor menuju Medan. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 pagi mengikuti ibadah Minggu di HKBP Pangururan Samosir. Yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sore ramah tamah dengan Eporus HKBP di rumah dinas Eporus HKBP di PA Raja Tarutung, sekaligus penyerahan secara simbolis sumbangan ke perkampungan Bibel Pro Sinaksak. Yang keempat, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 siang, penyerahan langsung sumbangan dari HKBP Bogor ke perkampungan Bibel Pro Sinaksak yang didampingi oleh Pareses HKBP Distrik 28 Deboskap dan Kepala Departemen Diakoni HKBP. Yang terakhir, keuangan. Saldo pada tanggal 7 Oktober 2022 sebesar Rp100.127.595. Saldo ruas menguripi ruas Rp33.331.000. Pemasukan dalam minggu ini Rp82.167.522. Pengeluaran Rp66.191.550. Saldo pertanggal 14 Oktober 2022 sebesar Rp144.567. Demikianlah warta yang bisa kami bacakan. Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita dari kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian, maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa.
Dan seluruh jemaah berkata amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian firman Tuhan, luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, topik kita adalah menjawab setiap pergumulan. Ada keluarga dan banyak orang-orang miskin bertebaran di mana-mana. Kita kenal Kairo sebagai kota 1000 menara. Karena di bagian timur Kairo banyak terdapat bangunan masjid bermenara. Sayang di kota Kairo itu ada perbedaan mencolok antara kawasan dalam kota dengan pinggiran kota. Jadi kawasan dalam kota terlihat mewah dan bersih. Sementara kawasan di pinggiran kota terlihat kumuh. Di kawasan pinggiran kota itu ditemukan wilayah yang dikenal dengan sebutan kota mati atau kota makam. Sebab di kiri kanan jalan dipenuhi makam-makam atau kuburan-kuburan. Kawasan inilah yang menjadi basis orang-orang miskin. Orang-orang miskin tidak memiliki rumah, tidak sanggup menyewa rumah dan menjadikan pemakaman itu sebagai tempat tinggal mereka. Orang-orang miskin ini harus berbagi tanah dengan orang-orang yang sudah mati. Kadang ada batu nisan di ruang tamu, ya, dan ini sudah bertahun-tahun berlangsung. Rupa-rupanya di Kairo itu makam itu besar sekali, ya, makam-makam keluarga, jadi besar-besar sekali, bahkan sebesar rumah. Nggak tahu apa alasan pemerintah di sana untuk tidak mengubah kota makam itu menjadi kota yang hidup. Di sisi lain semua pegawai pemerintah bahkan presidennya pun pada waktu itu mempunyai pendapatan yang lebih dari cukup. Tentu mereka punya harta, rumah mewah, fasilitas yang mempermudah hidup mereka. Jadi jurang antara yang kaya dengan yang miskin ini sangat terlihat jelas. Maka dari dulu sampai sekarang sebutan yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Istilah yang kaya semakin tajir ini, yang miskin semakin melarat adalah sesuatu yang sangat ironis, tragis dan tidak adil. Karena sejak sejarah manusia, kekayaan bumi ini sebenarnya cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap orang. Itu sebabnya Mohandas Gandhi berkata, bumi menyediakan cukup banyak untuk memuaskan kebutuhan tiap manusia, tapi tidak untuk keserakahan mereka. Ketamakan, keserakahan hingga pada saat ini menguasai hidup kita. Maka kita pun akan melakukan kejahatan sama seperti koruptor. Luar biasa firman Tuhan hari ini untuk menyadarkan setiap orang, menyadarkan kita. Ketamakan atau keserakahan membuat kita tidak kenal kata cukup. Meski yang kita dapatkan sudah berlimpah-limpah, ya, kita masih merasa kurang dan kurang. Seakan-akan tidak ada yang bisa menghentikan ambisi yang dan penguasaan yang mengakibatkan keserakahan kita. Seperti khotbah minggu-minggu yang lalu, ya, ibadah yang harus dengan kecukupan, ya.
Sebelum kesengsaraan dan kemerosotan taraf hidup miliaran manusia diperkecil, maka harus ada keadilan. Harus ada dipikirkan bagaimana kesejahteraan dan perdamaian yang harus terwujud di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kemiskinan bukanlah masalah baru, tetapi menjadi sebuah fenomenal klasik yang terus dibahas dari dulu hingga kini, yang telah menjadi jurang antara yang kaya dan yang miskin. Dan itu semakin menganga, semakin memburuk hingga pada saat ini. Coba kita perhatikan wajah kemiskinan ada di mana-mana. Bahkan di Amerika Serikat pernah terdapat kantong-kantong kemiskinan di tengah-tengah kemakmuran. Seperti di lembah-lembah Appalachia, ya. Atau di negara Filipina terdapat pulau-pulau kaya yang terisolasi di tengah-tengah samudra kemiskinan, kemelaratan. Dan ini menjadi sesuatu hal yang umum, yang biasa-biasa saja. Dan itu terjadi di mana-mana. Inilah yang sangat memprihatinkan. Ada banyak kantong-kantong kemiskinan di tengah-tengah kemakmuran. Di Indonesia, negara kita ini pun dulu terkenal slogan tempo dulu hingga kini. Tanahnya subur, apa saja ditanam tumbuh. Kolamnya kolam susu, tambangnya tambang emas. Tetapi mengapa negeri kita ini masih saja didapati orang-orang miskin yang terus diurusi oleh pemerintah kita? Beberapa periode lalu banyak anak-anak mengalami gizi yang buruk, bahkan gizi kronis. Walaupun disediakan raskin, beras miskin, ya, Jamkesmas, dikhususkan untuk rakyat yang tidak mampu, bahkan BLT, bantuan langsung tunai, apalagi program-program Jokowi ya luar biasa, Jakarta Pintar, bebas SPP, gratis buku, disantuni uang tunai bagi setiap pelajar, belum lagi sembako, belum lagi makanan-makanan yang tak perlu dibeli mahal di pasar, disediakan dengan harga murah. Bahkan sampai penyediaan rumah sangat sederhana. Jadi luar biasa. Apalagi pada waktu masa pandemi Covid. Sekarang kita sedang beranjak dalam pemulihan ekonomi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, faktor apa yang menyebabkan semua ini bisa terjadi? Bisa saja itu karena penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan strategi penguasaan fungsi tanah dan pembangunan, dan juga proyek-proyek yang bisa melahirkan ketidakadilan, menyebabkan korup di mana-mana, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel ketika mereka telah kembali dari pembuangan untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah hancur, sementara mereka masih hidup dalam kemiskinan? Kita mau melihat dalam ayat 1-6 di sini terjadi ketidakadilan. Ada beberapa hal mereka yang menguasai ekonomi pada waktu itu. Golongan-golongan yaitu orang kaya, bangsawan, pejabat. Inilah kelompok yang menindas kaum miskin dengan memaksa mereka menggadaikan tanah, juga menggadaikan rumah mereka, kemudian meminjamkan uang untuk membeli makanan. Ini telah terjadi, meribahkan uang di tengah-tengah umat itu.
dalam beberapa kasus, dan inilah teriakan demi teriakan umat itu, bahwa mereka pun telah dipaksa untuk menyerahkan anak laki-laki dan perempuan mereka menjadi budak. Bahkan sebagian dimiliki oleh orang lain. Disinilah kemarahan Nehemia sebagai bupati pada waktu itu menentang ketidakadilan. Memaksa para pelanggar itu untuk bertobat. Nehemia sedang menyadarkan kelompok-kelompok ini untuk memperbaiki diri mereka. Telah terjadi dosa keserakahan yang membuat orang memeras sesamanya pada masa kesulitan. Inilah karakter tabiat manusia yang buruk telah terjadi di tengah-tengah rakyat Israel. Apa yang menjadi persoalan sehingga terhambat pembangunan tembok Yerusalem? Dari antara para pemimpin orang-orang Yahudi itu sendiri dan juga para rakyat. Ya, jadi ada golongan beberapa yang terlibat terhambatnya pembangunan tembok itu. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak mempunyai sebidang tanah, mereka kekurangan pangan. Yang kedua, orang yang mempunyai tanah tetapi akibat kekurangan yang sangat mencekik mereka itu terpaksa menggadaikan tanahnya. Akhirnya mereka tak dapat mengelola tanah sendiri. Dan yang ketiga adalah peminjam uang dengan bunga yang tinggi untuk dapat membayar pajak kekayaan pada pemerintah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, orang-orang yang berkuasa ini rupanya telah memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan, memperkaya diri mereka dengan meminjamkan bunga yang tinggi. Luar biasa. Ya, sebenarnya kalau kita membaca dalam Imamat dan kitab Ulangan atau juga dalam Keluaran, meminjamkan uang dengan bunga itu tidaklah dianggap salah dan tidak bermasalah. Kalau itu dipinjamkan kepada bangsa lain, bukan sesama orang Israel. Dengan prinsip adalah menolong. Dan ini yang menjadi pergumulan kita sebagai jemaat. Ada banyak jemaat kita yang berbisniskan membungakan uang atau rentenir. Ini menjadi pergumulan. Bagaimana ini dapat disampaikan kepada kita? Ada di beberapa daerah-daerah di Jawa ini, ya. Maka ini menjadi penghasilan yang sangat menguntungkan. Mengapa tidak dilarang meribakan uang kalau itu dipinjamkan kepada bangsa lain, tapi tidak diperbolehkan kepada sesama orang Israel? Mengapa? Karena dulu pun mereka di perbudakan Mesir adalah orang miskin. Mereka juga budak. Maka mereka harus prihatin dengan sesama sendiri. Dan menjadi dosa ketika mereka meribakan uang ini dengan sesama mereka. Itulah yang terjadi di tengah-tengah umat Israel. Sesama mereka meminjamkan uang dengan riba yang tinggi. Kalau bagi orang Israel, kelompok orang miskin itu ada 3 golongan. Yang pertama para janda yang tidak memiliki tanah, kemudian anak yatim piatu,
dan yang ketiga adalah orang asing. Orang asing yang datang ke tengah-tengah umat Israel. Tetapi pada waktu orang Israel kembali dari pembuangan, ternyata di Yerusalem orang sudah, bangsa-bangsa lain sudah banyak tinggal di Yerusalem. Bayangkan kita 70 tahun mereka tinggalkan, mereka ada di pembuangan di Babel. Maka orang berduyun-duyun dari bangsa-bangsa lain untuk merebut tanah itu. Dan sampai hari ini diklaim ini tanah kami, ini tanah kami. Itu yang terjadi di Palestina. Kalau kepada mereka boleh dipinjamkan, itu tidak masalah dengan prinsip menolong. Bukan untuk bisnis uang, memperkaya diri dengan cara riba. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, inilah Nehemia dengan marah dan bijaksana sebagai pemimpin bagaimana mengatasi ketidakadilan itu dalam ayat 7 sampai 13. Jadi dia harus bersikap, bertindak bijaksana dari sense of crisis menjadi sense of solution, mencari solusi. Itu yang paling penting. Maka dia sebagai pemimpin pro rakyat. Mungkin kita punya data dan bisa mencari siapa sih presiden pemimpin di negara-negara di bumi ini yang pro rakyat. Termasukkah negara kita Indonesia? Pemimpin bukan hanya presidennya, tetapi pejabat-pejabat yang juga ada di daerah-daerah. Nehemia sebagai bupati, dia mencukupkan dirinya sendiri. Tidak memperkaya diri seperti yang dilakukan oleh pemimpin, pejabat-pejabat, dan juga orang-orang kaya pada waktu itu. Maka kata Nehemia, setelah kupikir masa-masa mempertimbangkan mendengarkan suara Tuhan, maka Nehemia tidak menyalahkan setiap orang, tapi dia langsung mencari penyebab utama. Mengapa timbul persoalan itu? Mereka harus bertanggung jawab, para pemuka bertanggung jawab, para penguasa harus bertanggung jawab. Maka dia menuduh beberapa hal kepada masing-masing mereka itu. Pertama tuduhannya, mengapa kalian melakukan riba dari saudara-saudaramu? Masa COVID-19 masih segar dalam ingatan kita. Ada banyak rakyat Indonesia yang di PHK, ya, menganggur karena bangkrut, ya, tidak mendapatkan lapangan pekerjaan karena tidak bisa. Ya. Akhirnya banyak orang meminjamkan uang supaya bisa hidup, walaupun sudah ada bantuan sembako yang disediakan oleh pemerintah. Maka berjamurlah apa? Pinjol, ya. Pinjaman online. Saya baru tahu ketika ada orang meminjam dengan online ini, identitasnya dia harus selfie dulu dengan KTP-nya, ya. Jadi dia foto pegang KTP-nya dan dia selfie, lalu itu di-share dengan data-data yang diperlukan. Luar biasa. Ternyata terjadi kredit macet. Gak bisa lagi untuk membayar. Betapa sulitnya ekonomi kita yang terpuruk pada COVID-19. Anehnya mereka ini langsung menyebarkan, menghubungi beberapa orang yang ada di data handphone kita. Mereka bisa sadap, ya. Lalu itu diberitakan kemana-mana. Foto kita disebar kemana-mana. Sangat memalukan. Saat itu si barbar losung dihubungi nasidat, pailahon, mempermalukan kita.
Jika tidak ketemu, dengan cara itu sudah mempermalukan, jika ketemu, apa yang terjadi? Mereka ambil semuanya. Kalau motor yang ada, motor diambil. Ada TV yang diambil. Kulkas pun diangkut juga. Luar biasa. Jadi pinjol ini adalah lebih dari lintah darat. Ya. Sampai-sampai presiden kita memerintahkan itu untuk menutup semuanya. Bahkan ditangkap. Ya. OJK pun turun tangan untuk menyelesaikan itu. Otoritas jasa keuangan ya, juga turun tangan. Luar biasa. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita dapat menolong orang lain, Bapak Ibu? Tolonglah orang lain. Tak usah harapkan riba yang tinggi dengan dia. Mula sesama halak batak do hita papijap pun. HP ikut 25%. Dipinjam 1 juta contohnya. Dipotong 25%. Saya dia mati tinggali. HP ikut gararo nih musai per hari. Mungkin per hari, saya nggak tahu lah hitung-hitungannya. Ini pengalaman orang. Sudah dipotong 25%, 1 juta mungkin terima jadi 700 atau 750. Kemudian per bulan harus dibayar bunganya, hanya bunga. Belum lagi nanti kalau dia tidak mampu bunga berbunga itu berbunga lagi. Mencekik. Inilah yang terjadi di tengah-tengah umat Israel. Semoga kita disadarkan, maaf kalau kita ada berbisnis seperti itu. Tapi kita disadarkan ketika kita meminjamkan orang, terutama sebangsa seiman kita, unang pator bakung. Tolonglah dia. Maka sekarang ini orang meminjam pakai agunan ya. Gak sanggup bayar langsung. Mana ini? Seperti itu. Jadi luar biasa ketika kita membaca Imamat 25 ayat 36 itu, kita diperbolehkan membungakan uang. Tetapi kepada bangsa lain dengan prinsip menolong. Bukan mencekik dia, bukan memiskinkan dia. Tetapi bagaimana kehadiran kita sebagai orang percaya, kita hidupkan hidup orang lain. Jangan kita tindas dia, jangan kita miskinkan dia. Tapi mari kita tolong dia supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, kata Nehemia, budak-budak yang sudah dipekerjakan itu kembalikan. Rumah-rumah mereka kembalikan. Utang-utang mereka hapus. Buhado parjadi ni na jolo na pogos do aka opukta di Mesir. Buasa sonari saling menindas. Dung mamora halak dalam zona yang nyaman, dia masih ingin lagi memiliki lebih banyak. Saudara yang kekasih dalam Kristus, itulah Nehemia mengatakan yang ketiga, kamu ini tidak bedanya dengan bangsa-bangsa lain. Di mana kekhasan kita sebagai umat Allah, umat perjanjian, umat yang kudus. Inilah sebagai seorang pemimpin, dia peduli, dia care, mencari win-win solution kepada rakyatnya. Supaya pembangunan tembok Yerusalem dapat diselesaikan demi kesejahteraan rakyat. Uriani tuata nahina holongan di bagasan Kristus. Sude nasida naung disadar honi gabe berkomitmen mereka di padan nasidaim.
Lalu jemaat mengatakan apa? Amin. Dengan konsekuensi ketika mereka melanggar itu, maka Tuhan akan mengebaskan hidup mereka. Bahkan harta milik mereka pun bisa menjadi nol kembali, menjadi hampa. Huriani Tuhata di topik ta Allah menjawab setiap pergumulan. Apa yang menjadi pergumulan kita pada saat ini? Mungkin lebih dari apa yang dialami oleh umat Israel. Tapi bagaimana kita, apapun masalah kita, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ada duri dalam daging. Masalah, bukan hanya penyakit, tantangan-tantangan kita di depan terbentang di hadapan kita. Apakah itu menghambati kita untuk menjadi berkat bagi orang lain? Apakah itu menjadi hambatan kita untuk datang kepada Tuhan? Apakah itu menjadi hambatan kita untuk berbagi dengan orang lain? Masalah kita banyak, masalah anak-anak, masalah sekolah, masalah pekerjaan, masalah anak kita belum punya anak kita belum mendapatkan jodoh. Masalah sakit penyakit tahun menahun. Gak berkesudahan, tak habis-habisnya masalah yang kita hadapi. Tapi percayalah, seperti yang dinyanyikan oleh vokal grup Ina kita tadi itu, indah rencanamu Tuhan. Amin. Apapun masalah kita, pasti ada yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Habis gelap terbitlah terang. Di setiap masalah Tuhan pasti nyatakan sesuatu kepada kita. Mungkin hari ini kita belum mengerti, kok Tuhan kenapa saya mengalami ini. Nanti mungkin bulan depan atau tahun depan baru kita paham. Seperti nyanyian tadi. Baru ku mengerti. Ini rupanya yang mau Tuhan nyatakan dalam hidupku. Kita berharga di mata Allah. Dan setiap orang Tuhan tahu. Siapapun nama kita. Seperti di foto. Tuhan tahu nama kita. Dia panggil nama kita. Miliaran orang di bumi ini. Tuhan tahu setiap orang punya nama. Dan engkau adalah milikku, kata Tuhan. Yakinlah kita semua sebagai orang percaya. Apapun yang kita alami, pasti Tuhan berikan solusi yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu marilah kita minta hikmat kepada Tuhan. Bahwa Tuhan menjawab pergumulan kita, kita berkemenangan dan kita dapat bersukacita penuh damai sejahtera. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan firman-Mu yang sudah menyadarkan kami untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan dan kedamaian di tengah-tengah banyak orang. Pilihlah kami Tuhan menjadi alat kedamaian. Pilihlah kami untuk membuahkan kasih di tengah-tengah kehidupan ini. Ajarlah kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Melalui Roh-Mu yang kudus beri kami kekuatan. Agar kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kekayaan harta jabatan yang Tuhan izinkan kami kumpulkan, kami dapatkan, kami pakai. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk menindas sesama kami. Memiskinkan orang miskin. Tetapi kami menghidupkan kehidupan orang lain. Supaya lebih berharga, lebih berarti, lebih berguna kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam doa syafaat ini kami mau mendoakan keluarga yang telah Engkau karuniakan anak perempuan
di keluarga Bapak Ade Bangun Herianto Panjaitan dan Ibu Elfrida Maruba Boruhutapea di sektor Jerusalem. Dan juga anak laki-laki di keluarga Bapak Budi Batubara, Ibu Gita Natalia Borusida Butar dari sektor Kana. Berkatilah anak-anak ini Tuhan, supaya mereka memiliki kehidupan, berikan panjang umur, kesehatan beserta orang tuanya, sehingga mereka dapat merajut masa depan ini bersama dengan Tuhan. Berkatilah keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang mengharumkan nama Tuhan dan keluarga-keluarga yang diteladani dalam iman dan juga dalam perbuatan. Kami mendoakan jemaat Tuhan, pasangan yang akan menerima pemberkatan perkawinan, Jairiko Rinaldi Sinambela dengan Maria Dina Janet Boru Hasibuan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober di HKBP Ciluar. Tuhanlah yang mempersiapkan mereka untuk membangun rumah tangga yang baru. Berikan rezeki panjang umur kepada mereka, apapun rencana mereka ke depan. Biarlah Tuhan yang mewujudkan supaya mereka dapat membangun keluarga baru, menjadi keluarga yang kudus di tengah-tengah dunia ini. Bahkan keluarga orang tua yang mendukung mereka, berkati Tuhan, memberikan nasihat yang terbaik, mendukung mereka supaya mereka menjadi keluarga yang setia di hadapan-Mu. Kami juga mendoakan keluarga baru Alpino Nataldo Tampu Bolon dengan Ibu Janitra Lestari Winata yang sudah menerima pemberkatan. Biarlah Tuhan Engkau berkati juga dengan keluarga Octavianus Ambarita, Ibu Flora Katarina Febrianti Boruna Pitupulu, sehingga mereka menjadi keluarga-keluarga panutan. Berikanlah Tuhan keturunan, tambahkan rezeki kepada mereka. Juga jemaat yang tambah keluarga Krismanto Rikson Hutahayan dengan Ibu Restina Hotni Ganda Burunenggolan. Berkati mereka Tuhan supaya mereka menjadi jemaat yang baik, jemaat yang beriman, jemaat yang takut akan Tuhan. Juga Ruas Parguru dari Naposobulung, yakni Indriani dari agama lain. Berkati supaya terang Kristus, Roh-Mu yang kudus menerangi hati pikirannya, memahami Engkaulah satu-satunya Allah yang memberikan keselamatan dan penebusan dan kehidupan yang kekal baginya. Kami juga mendoakan pesta puncak tahun kesehatian HKBP Distrik Deboskap 28 pada hari ini. Engkau berkati Tuhan yang dipimpin Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dan semua utusan dari tiap-tiap resort Huria, berkati supaya semua dapat berjalan dengan baik. Dan masih banyak Tuhan program-program Huria kategorial yang akan berlangsung pada minggu-minggu ini, berkati agar dapat berjalan dengan baik. Secara khusus pesta Gutilon ulang tahun ke-90 HKBP Bogor. Tuhan berkati agar semua terlaksana dengan baik. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, menjadi sukacita berkat bagi kami semuanya. Berkati panitia tetap dalam kesehatian, satu hati, satu jiwa, satu pikiran untuk mewujudkannya Tuhan. Kami juga mendoakan jemaat yang berulang tahun kelahiran. Tuhan berkati, berikan panjang umur, kesehatan, rezeki bagi mereka. Dan juga ulang tahun perkawinan agar mereka tetap setia satu dengan yang lain dalam cinta kasih kepada Tuhan. Sehingga mereka juga Tuhan Engkau tambahkan, berikan anak keturunan kepada mereka. Kami mendoakan anak-anak kami yang studi, berikan hikmat kepintaran. Engkaulah sumber kecerdasan. Berikanlah kepada anak-anak kami supaya mereka berhasil menyelesaikan studinya dengan baik. Dan juga mereka yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan, Engkaulah yang memberikan lapangan pekerjaan. Tunjukkanlah kepada mereka Tuhan sesuai dengan apa yang sudah mereka peroleh dalam pendidikan mereka. Dan juga dalam talenta-talenta lain Tuhan berkati agar mereka dapat mempergunakannya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu juga dengan orang tua kami lansia yang di dalam sakit penyakit yang tak berdaya. Tuhan Kau berkati mereka, Kaulah yang menyediakan sorga bagi mereka Tuhan. Tunjukkan kasih kuasa-Mu Tuhan, ingatkan mereka akan sorga-Mu, akan Engkau Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa mereka.
Kami serahkan seluruh orang tua kami, baik yang ada di ruang ICU, baik yang ada di rumah sakit, di rumah berobat jalan. Tuhan, Engkau sembuhkan. Berikan kesempatan bagi mereka Tuhan untuk melanjutkan tugas-tugas tanggung jawab mereka, baik di rumah, di pekerjaan, di gereja, dimanapun. Secara khusus jemaat kami yang sakit, Vina Simbolon di rumah sakit Salak, Bapak T. Aritonang Boru Haryanja perawatan di rumah, Sintua JR Huta Barat Boru Simanjuntak berobat jalan, Nyonya Sinurat Boru Simanjuntak perawatan di rumah, Nyonya RBM Butar-Butar Boru Tambun pemulihan di rumah, Bapak Asinaga Boru Rumah Horbo perawatan di rumah, Nyonya Huta Barat Boru Silalahi di rumah sakit EMC Sentul, Bapak H. Pintu Batu, Nyonya Pintu Batu Boru Tinambunan, Giovanni Pintu Batu, Albert Pintu Batu, Reta, dan anak-anak mereka ini Tuhan berkati di rumah sakit Hermina. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan tabib yang agung yang memberikan kesembuhan melalui dokter-dokter yang memberikan pengobatan yang terbaik, dan juga kasih sayang perawatan dari keluarga. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang memberkati kesembuhan mereka, dan juga keluarga yang di dalam duka yang telah Engkau panggil, orang tua perempuan dari Bapak C. Silalahi Boru Ritonga di Bona Pasogit, orang tua perempuan Bapak T. Raja Gugu Boru Siburian di Bona Pasogit. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka untuk dapat melanjutkan masa depan mereka Tuhan. Engkaulah yang memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, ada banyak pergumulan kami yang hadir pada saat ini, baik juga yang live streaming di rumah. Bersama-sama kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Apapun masalah kami Tuhan, Engkau adalah solusi yang terbaik. Engkau lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Beri kami kemenangan supaya kami tidak putus asa di tengah-tengah dunia ini, tetapi kami tetap setia dan hidup kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Engkau telah mengampuni kami dari dosa-dosa kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Di jalan hidup di dunia
berdoa menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta diriku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.